Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Weni Kunaningsi Ansori dalam diskusi studi komparatif sesi 5. Baik Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan IT terutama pada ChatGPT dan juga AI. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang ChatGPT. Di sana saya pernah menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan pribadi saya. Contohnya, saya menggunakannya saat ingin mencari tahu tentang informasi terkini yang ada di sekitar kita. Dari situ, ChatGPT akan menampilkan banyak sekali hal-hal yang kita perlukan terkait informasi tersebut. Kemudian pada ChatGPT terdapat kelebihan dan juga kekurangan, yaitu untuk kelebihannya yang pertama jelas sekali akses informasi begitu cepat untuk dapat diakses. Kita bisa mengikuti, bisa mengetahui semua yang kita mau, terutama untuk akses informasi dalam ChatGPT. Kemudian ada bantuan dalam pemahaman konsep yang sulit. Di situ ada paparan yang menyebutkan step by step atau kerangka berpikir apabila kita ingin mencari informasi yang penting atau terkait dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga di situ alat bantu untuk pengembangan AI. Di mana ChatGPT bisa memberitahu kita bagaimana AI tersebut membuat kita jauh lebih mudah mengetahui apa yang kita inginkan. Dalam pembelajaran ChatGPT jelas sangat membantu Bapak Ibu ya. Akan tetapi bila kita ingin mengetahui informasi atau penggunaan ChatGPT secara akurat, kita harus memberikan permintaan atau ketikan kita itu yang lebih detail seperti itu nggih. Kemudian ada efisiensi waktu juga. Kelebihannya yaitu kita dapat menemukan satu informasi secara luas, secara efektif dan efisien dalam waktu yang cepat. Sedangkan selain kelebihan ada juga kekurangan dari ChatGPT. Yang pertama yaitu ChatGPT tidak bisa memberikan kita yang namanya tentang ilmu budi atau tentang ilmu yang lainnya. Dalam pembelajaran ChatGPT tidak bisa memberikan kita ilmu humanisme yang tadi diajarkan oleh guru seperti itu. Berbeda apabila kita mendengarkan ilmu humanisme, ilmu kepekaan, ilmu empati yang tadi diajarkan oleh guru. Selanjutnya kekurangannya yaitu ada isu kepemilikan hak cipta nggih. Terkadang tidak ada di situ yang namanya itu bukan hak cipta siapa, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu, yang kita ketahui hanya informasi yang secara beragam. Misalkan di situ mungkin ada kepemilikan hak cipta. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Selain itu, ChatGPT membuat kita tidak bisa berpikir secara kritis dan juga terampil. Jadi kita hanya berpikir dari informasi yang kita dapatkan dari ChatGPT saja, tidak dapat mengembangkan informasi yang kita dapatkan dari daya pikir kita, dari daya improvisasi kita, ataupun dari daya hal yang membuat kita tertarik atau hal yang membuat kita ingin tahu, keingintahuan kita seperti itu. Sikap mendidik terhadap ChatGPT yaitu kita harus memberikan batasan, di mana batasan mana yang harus kita tahu. Kita apabila kita ingin mengelola informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Seumpama ada di situ, kita harus mampu mengolahnya secara pribadi dan juga mandiri. Kemudian kita sebagai pendidik juga harus memberikan pengetahuan kepada peserta didik atau kepada siswa bahwa penggunaan ChatGPT juga boleh digunakan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber belajar, karena banyak sekali hal di luar sana yang menjadi kita banyak tahu seperti itu. Kemudian dalam menghadapi kemajuan teknologi, terutama bagi ChatGPT atau AI, bagaimanapun teknologi yang kita punya bisa maksimal apabila kita menggunakannya secara tepat
tidak secara sembarangan. Teknologi yang baik apabila kita gunakan secara sembarangan juga akan berdampak kurang baik. Kemudian pada video yaitu terdapat beberapa teknologi, diantaranya ada teknologi yang biasanya kita lihat yaitu ada layar sentuh. Kemudian ada augmented reality, ada komputasi awan, ada juga Internet of Things, ada pengenalan suara dan juga gerak, ada juga komunikasi video real time. Di situ banyak sekali penggunaan teknologi. Kemudian persiapan pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti biasanya kita harus memberikan pemahaman, kita juga harus mau untuk mengupgrade diri, ada juga kita harus mau mengembangkan literasi secara digital, literasi yang sudah kita gaungkan selama ini di Indonesia harus mampu kita ikuti. Kemudian ada fleksibilitas dan juga adaptasi. Semua hal yang baru perlu kita ikuti sebagai pendidik yang bagus di era 4.0. Kita harus bisa fleksibel, dinamis dan juga adaptasi. Bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman apabila kita tidak bisa fleksibel ataupun juga adaptasi. Selain itu juga harus didampingi dengan keterampilan pedagogik, yaitu keterampilan dalam mendidik peserta didik. Jadi selain ilmu teknologi, kita sebagai pendidik juga harus menguasai ilmu kependidikan. Kesimpulan dari video kali ini yaitu dalam video A Day Made of Glass 2 memberikan kita pemanfaatan teknologi secara maksimal. Kita bisa menggunakan potensi teknologi bagi hal yang kita butuhkan secara positif. Namun kita juga harus mengimbanginya dengan mengupgrade diri, terutama bagi pendidik kita harus memiliki keterampilan pedagogik yang lebih fleksibel dan juga lebih dinamis. Dan kita harus bisa menyiapkan peserta didik untuk kebutuhan masa depan yang semakin beragam dengan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.